Halo. Kembali lagi setelah libur Lebaran. Iya. Dan kita masih kembali di lagi coffee di shop. Random Jumat. Kita dari sebulan kemarin di sini. Kembali lagi di Random Jumat bersama saya Harnas. Saya Irfan Kategoria. Sekali lagi selamat Lebaran, teman-teman. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Hati-hati di nastar, kastengel, opor dan lain-lainnya. Mungkin kalau kalian nonton ini sudah masuk ke periode mie baso. Konversi menuju mie baso gitu ya. Iya, Lebaran nih. Kita akan bahas tentang Lebaran. Tapi karena ini bikinnya sebelum Lebaran, jadi lu nggak bisa nanya ke gue, lu kemarin Lebaran kemana, Van? Nggak bisa. Belum terjadi gitu Karena ya. belum terjadi. Waktu ini direkam kita Jadi belum ini time terjadi. travel lah kira-kira Time gitu. travel lah, kira-kira. Sejenis time travel lah gitu. Kita mah santai aja lah. Nah kalau Lebaran itu yang paling lu tunggu apa, Van? Lebaran yang paling gua tunggu itu kastengels. Kasih gas. Dari seluruh hal yang paling gua tunggu selama Lebaran adalah kastengels. Oh. Karena gua penikmat kastengels. Oh. Dan sampai menjelang Lebaran gue belum mendapat suplai kastengels gitu. Jadi kayaknya gue bakal dapat kastengels nanti setelah Lebaran gitu. Oh, oke. Karena apa ya? Gue menikmati sekali berbagai jenis kastengel gitu, dari yang kering dan renyah gitu sampai yang soft and crumbly gitu. Jadi, Oh, gitu. oke. Dan ya dari semua kue-kue Lebaran yang habis duluan biasanya yang gitu. Sama gue habisnya. Karena biasanya gitu ngambil satu, kalau enak tutupnya gue taruh, toplesnya gue bawa. Gua tuh kemarin lagi bertamu ke rumah teman, terus teman gua itu dapat oleh-oleh dari Belanda. Terus dia bilang, lu bawa nih buat anak lu, katanya dikasih. Itu namanya kastengel, Van. Oke. Yang asli dari Belanda Dari gitu Belanda, ya. oke. Bentuknya ternyata kastengel asli teh kayak lu tahu cheese puff-nya Kartika Sari? Iya. Nah, kayak gitu. Oh, oke. Itu teh kastengel asli kayak gitu. Iya, oke. Jadi apa namanya kayak Iya, pastry, iya. Kayak dia puff pastry, ya. kering tapi atasnya Atasnya ada ada kejunya, dan itu memang enak karena pakai edam kan, edam cheese, jadi kejunya benar-benar dalam gitu. Jadi itu namanya kastengel asli itu. Iya. Dan kastengel yang ada di Indonesia ini udah berubah bentuk kan, jadi kastengel khas Jadi Indonesia cookies, gitu ya. ya, jadi cookies. Jadi cookiesnya khas Indonesia gitu. Kenapa gue suka kastengel? Karena gue makan kastengel pakai nasi. Oh iya? Nah ini bisa menjadi debat kuliner nih, Gue kastengel pakai makan nasi. kastengel pakai nasi. Oh. Cobain kalau belum. Lu jangan ih dulu, cobain. Nasi anget, lu remesin kastengel, lu campurin, bikin nasi tutuk kastengel. Nasi tutuk keju gitu ya. Iya. Nggak usah pakai apa-apa gitu loh. Oh. Nasi sama kastengel lu bikin bulat-bulat gitu terus tuh. Oke. Itu boleh jadi tradisi. Gua Kalau makan yang bosen kastengel bisa dicampur nastar, mungkin dibubukin dulu nastarnya campur pakai nasi. Sebab kastengel tuh pasangannya nastar itu Iya, kan. kastengel, Gitu. nastar sama putri salju. Putri salju, betul. Kalau putri salju yang ada serbuk-serbuk putihnya ya, ada gula putihnya. Ya, sebenarnya menarik ya, kue Lebaran itu sebagai tradisi Muslim gitu ya. Kue Lebaran itu adalah kue Natalan dan kue Imlek. Iya betul. Karena setahu gue putri salju terus kue kering yang pakai kismis itu kan kue-kue Natal gitu. Iya betul. Di Eropanya. Kastengel gitu. itu kue Kastengel juga Natal, kue iya. Natal gitu di Belandanya. Sementara nastar ada kue Imlek. Kue Imlek betul. Imlek pineapple betul. cake. Iya, betul. Taiwanese pineapple cake, betul. Kalau Imlek memang orang berlomba-lomba bikin, nanasnya sendiri, adanya sendiri gitu. Kalau di Jambi gitu ya. Iya. Dan menu paling dekat dengan lontong opor adalah lontong cap gome. Nah, festive food itu memang menarik, Van. Salah satu hubungan yang paling jauh gue lihat ya, kalau orang Bali, Galungan, itu dia merayakannya dengan bikin tape. Tape ketan. Tape ketan yang warna hitam itu. Kan kalau di Padang kan itu untuk bulan puasa Lebaran ya kan. Kalau sama lemang ya, lemang kapai. Nah, kalau di Bali itu memang kalau Galungan dia suruh bikin tape. Dan ketupat untuk merayakan Lebaran juga itu kan festive food juga tuh. Ya kan, yang nggak ada, mesti sebetulnya
tidak bertema agama lah gitu ya. Tapi iya. itu festive food aja. Memang ketupat itu orang makanya Iya. orang Bali juga ada beberapa hari rayanya yang dia wajib makan ketupat. Iya. Cuman tipat namanya kalau di sana, bukan ketupat. Makanya gue tuh gitu suka nggak percaya kalau ada orang yang suka menjelas-jelaskan gitu kan. Wah, orang lebaran itu makan ketupat. Tupat itu dari kata ngaku lepat, mengaku salah jadi minta maaf. Nggak, orang Bali juga makan tipat. Nggak pas lebaran. Ada hari raya apa gitu yang dia makan ketupat gitu. Nggak. Ketupat aja lah. Iya, ketupat aja lah gitu ya. Dan itu kebiasaan tuh udah dari zaman dulu banget, Van. Udah dari zaman dulu banget. Apem itu dari bahasa Arab afwan, artinya permohonan maaf gitu. Enggak, ya orang satu suro juga makan apem. Satu suro juga makan apem gitu. Benar juga ya. Tapi fast food itu menarik loh. Apa ya? Dulu ada di Netflix Aksian tuh, Jason Aksian. Nah, ada satu serial yang namanya Festive Food. Jadi dia, tapi itu kan di Malaysia ya, terus latar belakangnya kan Tionghoa. Jadi ada misalnya apa ya, cengbeng, apa makanannya apa itu kan macam-macam tuh sajiannya apa segala macam beda-beda gitu ya. Itu menarik banget tuh nontonnya tuh. Iya. Ya, gue terinspirasi dari salah satu episodenya Asian. Mulai tahun kemarin di rumah nyokap gue itu kalau bikin ketupatnya berasnya itu gue campur dengan bawang putih goreng remes. Jadi bawang putih goreng udah digoreng baru diremes gitu. Jangan dicincang dulu baru digoreng. Jadi goreng dulu udah kering, diremes, dicampur sama beras, baru dimasukin ke ketupatnya. Jadi gurih ya? Jadi gurih. Itu gue terinspirasi dari, jadi mulai tahun kemarin ketupat di rumah nyokap gue ada rasa bawang putihnya. Menarik juga tuh. Tapi makannya tetap nggak pakai kastengel. Makanya kastengel buat nasi. Opor ya kalau gua itu setiap tahun, Van, cari ketupat itu waktu lebaran tuh wajib. Gua pribadi sih nggak terlalu mensyaratkan ya kalau gua ya, karena keluarga gua ya biasa kalau lebaran ya gitu aja gitu. Tapi istri gua itu berhubung dia dari Sumatera, kan semua orang itu di Sumatera tuh open house. Kalau gue di Bandung mah terus terang enggak. Tapi kalau di Sumatera itu budayanya open house. Artinya kalau Imlek dia kedatangan teman-teman yang Muslim, kalau waktu dia Lebaran dia datang ke rumah teman-temannya yang Muslim gitu. Jadi dia selalu makan ketupat itu pas waktu Lebaran. Itu wajib pisan. Jadi gue harus mikir ini bisa open house ke siapa nih? Sebab buat dia masalah besar gitu kan. Kalau suruh masak kan repot gitu ya. Udahlah kita mendingan datang aja ke rumah temen dah. Jadi acara wajib tuh kita pasti wajib cari siapa nih yang open house. Boleh nggak gua ke rumah lu gitu kan. Ayo gitu makan ketupat tuh buat dia wajib tuh. Wajib. Iya, ini kalau ngomongin lebaran memang nggak jauh dari ngomongin makanan. Jadi ini sebenarnya ada yang bilang kan setelah sebulan berpuasa. Jadi sebenarnya kan perubahan paling besar dari sebelum, sesudah, sebelum puasa, saat berpuasa, dan sesudah berpuasa, yang paling besar perubahan yang terlihat sama orang kan adalah jam makan. Iya betul. Ya kan? Betul. Jadi kebiasaan lu makan. Makanya lebaran itu memang identik dengan makan-makan gitu. Jadi kalau orang ngomongin lebaran tuh bicara tentang apa gitu. Tentang makanan, sebenarnya enak gitu. Tar dulu, Van. Ada dua. Pertama, makanan. Kedua, liburan. Iya. Itu juga penting tuh. Karena bisnis apapun lu, apapun agama dan kepercayaan lu, lebaran tuh semua orang libur, Van. Ya. Karena yang punya toko misalnya di Jambi gitu ya, dia kalau Imlek tutup 1-2 hari doang, abis itu dia buka lagi karena kan bisnis masih berjalan. Dia bisa tutup total itu hanya waktu lebaran. Karena pertama pegawai juga nggak ada gitu kan, kedua customer-nya juga nggak ada, akhirnya itu tutup itu hanya waktu lebaran. Jadi yang kita pernah ngomong di sini kalau nggak salah, hari libur lebaran Indonesia itu mempengaruhi flight tiket seluruh dunia. Lu beli tiket Jakarta Singapura paling mahal di minggu lebaran. Coba aja cek gitu ya. Kalau bisa dapat yang murah hebat gitu. Padahal mah asal nggak ada yang mudik ke Singapura ya. Iya, tapi orang Indonesia itu menyebar breng gitu langsung. Yang mudik nggak ada. Tapi yang liburan. Jadi ketika tiket apa namanya? Juga ya? Iya, tiket ke Bali. Pokoknya ke luar kota karena semua orang-orang yang di kantor atau pemilik toko misalnya itu liburannya hanya kesempatan pas lebaran. Pas lebaran. Gue pernah temen yang punya restoran misalnya ya, dia kan buka terus gitu kan. Terus kita pas waktu lebaran kita pergi bareng-bareng gitu kan. Kemana waktu itu lupa. Terus kita di villa kita masak-masak. Terus
kita bikin gini ya? Ya iya, kapan? Ya lebaran tahun depan. Opsinya liburan tuh cuma satu. Lebaran, ya. Karena yang lain liburnya pendek-pendek. Iya. Yang panjang sampai kita bisa rame-rame kemana itu cuma lebaran doang. Iya. Dan lebaran itu liburan yang dimodalin, karena sebelum lebaran lu dikasih duit. Betul, sebelum lebaran dikasih duit, betul. Jadi dimodalin lebarannya Dimodalin, gitu kan. iya. Dan orang tuh rata-rata tutup lebaran itu dimanfaatkan untuk liburan ada panjang tuh, Pak. Iya. Itu mempengaruhi, lu cek aja harga tiket pesawat, cruise, ya, apa kayak semuanya pokoknya terpengaruh sama lebarannya Indonesia aja itu. Sebab semua orang pasti traveling jalan-jalannya pas lebaran gitu. Ya ratusan juta orang kan ya di Ya, ratusan juta orang, iya. Di Indonesia 80%-nya lebaran. 80%-nya lebaran nih ya. Jadi ya sisanya yang 20% ya ikut liburan ya. Dan itu nggak ada hubungannya sama lebaranan atau nggak lebaran. Iya makanya yang 20% ikut liburan Ya, ya. semua aja pokoknya ikut liburan gitu. Iya, iya. Karena memang cuma bisa itu waktu kesempatan liburnya gitu ya. Iya, makanya juga biasanya tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat liburan itu juga rame pas lebaran. Ada tradisi di Jawa ya, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kalau lebaran tuh hari kedua ke kebun binatang. Iya, betul, betul. Ke Derenten kalau kata orang Sunda. Itu dari bahasa Belanda Derentuin itu. Kebun binatang artinya. Oh, Jadi oke. biasanya rame-rame ke kebun binatang gitu. Terus Itu bagus itu. Hari pertama mengunjungi saudara-saudara, hari yang kedua kedua saudara tua. mengunjungi saudara tua. Darwinian gitu. Darwinian. Secara Darwinian itu approve. Iya, betul. Dia biasa gitu. Atau kalau ya Oh, berarti nanti gua ada ide nanti hari lebaran kedua gua mau ke Museum Sangiran. mengunjungi saudara yang lebih tua lagi. Lebih tua lagi. 300.000 tahun. Ya jadi yang dekat pantai biasanya ke pantai Ya. gitu kan. Ya, jadi emang tempat-tempat liburan di hari kedua, ketiga lebaran itu memang rame. sih. Iya, iya, Bener iya. juga itu. Itu rame intinya ya. sih sebenarnya bukan ke kebun binatangnya sebenarnya. Tetap makan-makan. Iya, tetap makan-makan. Lu ke kebun binatang habis gitu yang dilakukan adalah buka tikar. Makan-makan gitu ya. Tapi kalau gua pribadi, karena lu kan tahu kalau gua itu liburnya relatif fleksibel gitu ya. Kalau yang paling libur lebaran itu yang klasik itu adalah yang punya toko. Karena iya, toko itu atau restoran. Kalau gua kan bisnisnya bukan dua itu kan. Nah, kalau gua justru rata-rata lebaran di Jakarta, Van. Jadi gue pernah ngobrol sama customer gue gitu ya. Lebaran kemana Pak? Oh saya di Jakarta aja. Dia di Pluit. Ngapain di Jakarta? Ya kita makan malam di Kemang, makan siang di Klender, karena kosong gitu Karena kan. cuma saat itu lu Iya. orang Pluit bisa makan siang di Kemang, makan malam di Klender, Iya balik betul, lagi ke cuma Pluit waktu lebaran doang sebelum gitu. tanggal ganti. Iya, kita cobain aja Pak tempat-tempat yang biasa kita nggak pernah cobain gitu ya. Bener juga gitu kan. Sore ke Pondok Indah gitu. Biasanya kalau Pondok Indah nyampainya besokannya gitu. Jadi gue lebih sering menikmati Jakarta kalau lebaran itu gitu. Iya, benar menikmati kota besar yang mendadak sepi. Iya, Tapi kota begitu besar, lu ya. ke pinggirannya, lu ke Depok, Bekasi, Parung, Iya, Rame. rame. Oke, ini Oke. obrolan kita tentang Lebaran. Sekali lagi selamat Lebaran teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Mohon dari maaf kami lahir berdua. batin dari kami berdua. Dan sekali lagi mengingatkan dijaga makannya. Iya, dijaga makanya. Hati-hati asupannya. Ya, hati-hati asupannya, dijaga keseimbangannya. Ya. Kita akan Dan- ketemu lagi di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Kalteria. Bye.